Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Soleha dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi benda. Nah, klasifikasi benda ini merupakan salah satu materi di kelas 7 semester 1. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu makhluk hidup dan benda tak hidup. Di sini kita mulai dari klasifikasi makhluk yang mengarah ke pengertiannya ya. Nah, klasifikasi makhluk itu terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan benda tak hidup, atau biasa disebut juga dengan benda mati. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan kehidupan. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki organisasi tingkat sel, membutuhkan makanan, bernafas, mengalami pertumbuhan, mengeluarkan zat sisa, respon terhadap rangsangan, memiliki siklus hidup, bergerak, dan berkembang biak atau bereproduksi. Sedangkan benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan seperti kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Adapun ciri-ciri benda tak hidup adalah yang pertama, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Yang kedua, tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang ketiga, tidak memerlukan makan dan minum. Dan yang keempat, tidak bereproduksi atau tidak berkembang biak. Nah, dengan memahami ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup, tentu secara mudah kita mampu membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita mudah ya menyebutkan bahwa kucing adalah makhluk hidup dan batu adalah benda tak hidup. Nah, mengapa kita bisa mengatakan bahwa kucing adalah benda hidup sedangkan batu adalah benda tak hidup? Hal ini tentu berdasarkan pada tanda-tanda yang dapat dipakai untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, nanti kalian akan lebih memahami setelah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu memiliki organisasi tingkat sel. Nah, jadi seluruh makhluk hidup itu tersusun dari kumpulan sel ya. Sel itu sendiri merupakan unit terkecil kehidupan. Nah, jadi ada beberapa makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel saja, yaitu contohnya amuba, khamir, dan bakteri. Nah, makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel ini disebut dengan organisme uniseluler. Nah, sebagian besar makhluk hidup itu tersusun dari berjuta-juta sel yang disebut dengan organisasi multiseluler. Ini salah satu contohnya adalah tanaman mangga, tanaman mawar, manusia, dan hewan-hewan lainnya. Nah, sel ini sendiri membantu dalam beberapa proses penting seperti mengolah makanan, melakukan respirasi, mengeluarkan zat sisa, dan proses metabolisme tubuh lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Kita sudah mengetahui semua ya bahwa manusia, hewan maupun tumbuhan itu membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Kalau manusia dan hewan itu banyak sekali sumber makanannya. Sedangkan kalau tumbuhan, dia apalagi tumbuhan hijau ya, dia membuat makanannya sendiri. Nah, proses pembuatan makanan oleh tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Sudah tahu semua kan fotosintesis itu apa? Oke. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas. Seluruh makhluk hidup itu bernafas, atau dengan kata lain menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida.
Nah, oksigen yang diserap ini digunakan untuk memproduksi energi dari makanan yang telah dikonsumsi. Nah, energi yang dihasilkan tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu mengalami pertumbuhan. Kalian tentu mengetahui ya pertumbuhan manusia yang dimulai dari bayi hingga menjadi orang dewasa. Nah, hal tersebut hampir sama dengan pertumbuhan pada tumbuhan. Maksudnya sama di sini. Jadi pertumbuhan itu memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat balik. Jadi seluruh makhluk hidup yang awalnya berasal dari satu sel, dia akan terus tumbuh menjadi organisme dewasa yang memiliki jutaan sel. Nah, pertumbuhan pada makhluk hidup itu terjadi karena bertambahnya isi sel yang disebut protoplasma dan bersifat internal. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima itu mengeluarkan zat sisa atau biasa disebut dengan ekskresi. Jadi ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Nah, jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, maka akan membahayakan tubuh kita. Nah, pada manusia dan hewan, zat sisa itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk tinja, urin, keringat, atau karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisa itu berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Salah satu contohnya kita lihat pada pohon mangga. Jadi pohon mangga itu menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Nah, biji yang akan berkecambah dan jika dipelihara dengan baik maka akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Nah, kalau pada hewan kita bisa lihat pada seekor ular betina yang bertelur. Nah, telur tersebut dirami dan menetas menjadi anak ular. Nah, hal itu berarti bahwa makhluk hidup dapat memperbanyak jenisnya, baik tumbuhan maupun hewan. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bergerak. Kita sudah mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Setiap hari kita bisa melihat kucing yang berjalan atau burung terbang atau katak lompat sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau manusia dan hewan ya, itu terlihat pergerakannya. Nah, bagaimana kalau pada tumbuhan? Pada tumbuhan itu juga bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Maksudnya bergerak di sini, jadi batang tumbuhan itu selalu bergerak mengikuti ke arah cahaya dan akar tumbuhan itu tumbuh ke dalam tanah untuk mencairi air dan selalu menuju searah dengan gravitasi bumi. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu respon terhadap rangsangan atau biasa disebut sensitivitas atau iritabilitas. Nah, jadi makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk dapat merespon rangsangan dari luar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada tumbuhan yang sensitif terhadap rangsangan seperti putri malu, itu daunnya akan menutup apabila disentuh. Atau hewan tertentu seperti kecoa dan cacing tanah itu akan menghindari cahaya ketika terdapat cahaya yang mengenai tubuhnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu memiliki siklus hidup. Semua makhluk hidup itu memiliki siklus hidup tertentu. Contohnya siklus hidup hewan itu dimulai dari kelahiran, tumbuh, bereproduksi, dan kemudian mati. Kalau pada tumbuhan itu siklus hidupnya dimulai dari biji atau spora. Nah, siklus hidup suatu organisme itu berbeda-beda. Ada yang memakan waktu hanya beberapa jam, beberapa menit, tapi juga ada yang tumbuh hingga berjuta-juta tahun. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.